Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengetengahkan judul tentang kemukjizatan atau the miracle of Quran. Sebelum turunnya Al-Quran, banyak paham ismah yang dianut oleh umat manusia. Terbentuk eksperimentasi manusia yang hidup berdasarkan tirani. Ada yang mengandalkan kabilah, ada yang mengandalkan suku, bangsa, bahkan ada yang menganggap sebagai anak Tuhan. Kita melihat misalnya Rafael, seorang maestro pelukis, dipatikan menggambarkan betapa Plato dengan tangan menunjuk ke langit, dan muridnya tersayangnya Aristoteles menunjuk ke bumi, yang menunjukkan bahwa walaupun ilmu pengetahuan telah mengangkangi bumi ini, tetap mendambakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu datanglah Al-Quran. Yang pertama membawa sebagai petunjuk, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Membawa petunjuk sebagai guidance of life, sebagai petunjuk agar supaya kita manusia ini tidak berkelana kemana-mana tanpa tujuan, tetapi sebagai alat seperti GPS agar kita tidak tersesat menempuh suatu tujuan dan harapan. Yang kedua, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang rahmat. Bahwa Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Al-Quran satu teks pun tidak ada yang mengajarkan tentang radikalisme, tentang terorisme. Bahwa sesungguhnya paham isme-isme yang saya sebutkan itu hanyalah oleh Frederick menyebutnya sebagai symptom of political, hanya gejala sementara. Apatah lagi ajaran umat Islam tidak ada yang mengajarkan tentang radikalisme, terorisme, dan aksi isme-isme yang lain. Islam bahkan mengatakan man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seolah-olah telah membunuh umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan pedoman Al-Quran ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar supaya kita menciptakan kedamaian, cinta, rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang mau'izatul hasanah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita juga tentang nasihat-nasihat. Di antara nasihat-nasihat itu ialah betapa keangkuhan Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Lalu kemudian dibenamkan, ditenggelamkan, dan ditelan perut bumi. Di sini kita melihat betapa Al-Quran mengajarkan dan memberi nasihat kepada kita bahwa sifat-sifat angkuh, sifat-sifat takbur itu sebenarnya bukanlah perilaku seorang muslim yang sejati. Dan yang terakhir, bahwa Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang syifa, tentang kesembuhan,
Betapa banyak kita melihat sekarang istilah Quranic immunity. Imunitas Al-Quran yang sangat kuat menambah imun kita. Oleh Bruce Lipton, seorang profesor ahli biologi dari Amerika, mengatakan setiap satu huruf di dalam Al-Quran mengandung sel-sel positif yang akan memperkuat antibodi setiap pembacanya. Oleh karena itu, seorang saintis yang notabene non-muslim mampu menemukan faedah dan manfaat daripada membaca Al-Quran. Apatah lagi kita, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qara'ah harfan min kitabil Qur'an." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, maka lahu hasanah. Kepadanya pasti akan banyak kebaikan. Al-hasanatu bi asri amthaliha. Kebaikan ini 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan kata Nabi alif lam itu harfan. Tidak. Tetapi alif itu harfan, lam itu harfan, dan mim itu harfan. Berarti membaca alif lam mim itu berarti 10 pahala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Berarti membaca alif lam mim di bulan suci Ramadan sama dengan mendapatkan pahala 300 pahala. Semoga kita kelak menjadi orang senantiasa mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan kemudian pasca Ramadan kita mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.